sangat berat karena udah 1,5 tahun ini kondisinya kan tidak ada kepastian sampai berapa lama masyarakat itu bisa beraktivitas secara normal gitu. Jadi itu karena tidak pergerakan masyarakatnya naik turun karena pandemi ini, sehingga dari sisi hotel itu kita drop okupansinya, bahkan beberapa bulan kita sempat single digit, bahkan Bali sampai hari ini juga masih single digit okupansinya. Lalu sektor restoran juga demikian, banyak yang nggak tahan dan akhirnya yang di mall itu mereka tutup, jadi mereka menutup usahanya gitu. Nah, jadi kondisinya secara keseluruhan itu sangat penuh dengan tekanan ya. Nah, di lain pihak beban operasional kan jalan terus. Ya harus bayar listrik, harus bayar air dan sebagainya, termasuk juga karyawan yang harus di-retain kan. Memang sekarang ini banyak sekali karyawan di hotel itu yang sudah kontraknya habis dan diperpanjang gitu. Jadi PHK-nya bukan PHK normal, tapi PHK karena kebanyakan karyawan hotel itu adalah basisnya kontrak, sehingga yang kontrak habis nggak diperpanjang. Nah, itu jumlahnya lumayan besar, Mas. Jadi memang tidak mudah, Mas. Tidak mudah karena pangsa pasarnya itu kan ya bervariasi ya, apalagi setiap kota itu pasti berbeda-beda gitu. Nah, ada yang hotel dijadikan tempat untuk isolasi mandiri. Untuk yang isolasi mandiri, ada yang dipakai untuk tenaga kesehatan, ada juga yang dipakai untuk repatriasi. Itu yang terjadi sekarang seperti itu. Nah, tapi jumlahnya ini kan ya cukup terbatas juga gitu, Mas ya. Jadi apalagi kan misalnya nakes itu nanti yang bayarin siapa kan gitu kan. Kita kan jadi masalah juga kalau yang bayarin rumah sakit, kalau rumah sakitnya sendiri dibayarnya telat gitu kan, kayak sekarang kan otomatis juga nggak bisa bayar juga. Jadi banyak faktor yang membuat hotel itu juga kesulitan untuk mencari pasar-pasar yang baru ya gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana untuk bertahannya, ya memang sulit karena pasarnya memang nggak ada gitu, Mas. Jadi makanya banyak yang memilih untuk menutup operasionalnya. Seperti di Bali itu udah mendingan pilih tutup dia, kalau nggak tambah rugi kan. Seperti itu. Kalau di selain Bali dan Bintan itu memang mereka masih membuka operasional, tapi ya dalam kondisi pasti rugi, Mas. Jadi mereka buka karena mereka hitungannya kalau mereka tutup ntar maintenance-nya lebih repot lagi gitu. Kira-kira begitu. Tapi itu juga bukan suatu langkah yang tepat juga sih, karena kalau mereka nggak bisa dapat rasanya sih semuanya udah dilakukan ya, Mas ya. Mulai dari mengurangi karyawan, penghematan di listrik, segala macam udah dilakukan. Jadi kita nggak pada posisi untuk apalagi gitu kan, nggak mungkin. Nah, itu yang nanti kita khawatirkan itu adalah beban, terutama beban bunga bank pinjaman ini bisa sangat besar sekali dan nggak bisa ditutup oleh operasional di kemudian hari. Kalau kita bicara ini kan bulan Juni ya, kita ngomongnya juga sama-sama Juni yang kemarin gitu ya. Nah, tahun lalu itu masih ada 2 bulan yang ini, Mas, 2 bulan yang masih normal kan, Januari Februari. Nah, ada growth ya, Mas? Nah, masih ada normal, artinya pemasukan masih normal. Jadi paling tidak dari 10 bulan itu ada 2 bulan yang masih normal pemasukannya. Nah, menginjak di 2021 ini sebetulnya kita sudah berharap banyak karena kemarin kan indikator makronya menunjukkan cukup bagus ya, semuanya udah membaik lah, mulai dari pertumbuhannya juga di kuartal pertama itu udah mulai minus 0,74 dari yang tadinya 5,3 kan, betul gak sih? Jadi artinya trennya tuh mulai mengarah ke positif. Nah, lalu sekarang tibalah kita pada kondisi ini. Nah, ini yang kita juga khawatir, ini ngedropnya ini sampai berapa lama kan kita nggak tahu. Karena kasus COVID-nya sendiri kan naik terus. Ya kan, dari 20.000, 25.000, sekarang 31.000 kemarin gitu kan. Nah,
Ini juga terjadi kenapa angkanya tinggi, karena angka tracing-nya juga semakin masif. Nah, sekarang Mas bisa bayangin kalau ini semua semakin besar lagi tracing-nya, itu ngeri banget gitu loh. Kita lihatnya mau sampai kapan nih kelar gitu kan. Nah, tapi memang kita berharap banyak pemerintah bisa meniru apa yang dilakukan oleh Amerika dan juga Eropa ya, melakukan vaksinasi secara masif gitu. Memang sekarang kondisinya tidak mudah, tapi di balik kondisi yang seperti ini, pemerintah juga sudah dapat bantuan tambahan vaksin juga cukup banyak kan, karena negara-negara penghasil vaksin juga akhirnya kesian juga sama Indonesia gitu. China memberikan tambahan, Amerika memberikan, Australia memberikan, Jepang juga bantu. Jadi ya mudah-mudahan sesuai rencana vaksinnya bisa cover semuanya, bisa mencakup 181,5 juta orang ya, targetnya kan ke sana. Jadi kita masih berharap dari vaksinasi ya Mas ya? Ya, dan harus cepat Mas, karena kalau vaksinnya lelet-lelet ya percuma gitu loh, nggak tercapai herd immunity, yang ada malah jadi mubazir. Itu kayak Amerika tuh kan dia luar biasa, karena dia begitu itu dan masif kan. Bayangkan dari Presiden Trump yang gila kayak gitu, lalu dapat Biden memang dari awal udah bilang pokoknya dia mengatasi pandemi itu prioritas utama dia. Nah, makanya kemarin dia dengan berani ngomong di peringatan Independence Day 4 Juli kemarin, dia bilang bahwa dia sudah declare Amerika udah bisa mengendalikan COVID gitu. Kalau di hotel kira-kira ya Mas ya, kira-kira itu sekarang posisinya mungkin di angka sekitar 50%. 50% yang istilahnya kontraknya tidak diperpanjang kayak gitu-gitulah. Jadi mereka udah rilis kira-kira 50%. Terus terang datanya kita agak repot, restoran paling sulit pendataannya. Tapi perkiraan kami kalau di restoran mungkin lebih rendah. Jadi maksudnya masih mendingan gitu. Mungkin mereka kalau layoff ya di angka kira-kira 40%, 30-40%, tergantung tergantung mereka punya operasional seperti apa gitu. Kalau kan ada beberapa yang online, nah itu bagus tuh, masih stabil, bahkan mungkin dia nggak mengurangi orang. Tapi kalau yang rata-rata tuh perkiraan kami adalah antara 30-40%. Kita belum data lagi, nanti mungkin kalau udah ada ini kita rilis deh. Tapi memang saya belum update lagi sih. Tapi kalau sampai tahun lalu tuh di bulan Mei 2020 itu kemarin sempat 2.000 lebih tuh, hampir 2.100 yang tutup ya hotelnya ya. Yeah. Nah, kalau sekarang ini mungkin lebih rendah lah. Banyak yang udah buka, tapi itu running dengan kondisi rugi. Jadi pemerintah udah nggak mau pakai hotel lagi karena ya mereka aja yang kemarin ini mereka nggak bisa bayar, terlambat bayarnya. Jadi sekarang ini pemerintah menggunakan fasilitas umum, ya asrama haji lah, rusun nami dan sebagainya. Ya memang ini masalah pinjaman itu menurut saya sih harusnya negara yang ikut intervensi ya. Jadi tanpa ada intervensi itu maksudnya memberikan bantuan dalam bentuk cash flow ya. Jadi maksudnya gini, pemerintah itu harus bantu banknya, karena kan sebagai penyalur kredit itu kan ada di bank. Nah, bank ini kalau tidak dibantu dengan suatu dana segar ya, artinya bukan cuman paper doang gitu loh. Kalau paper doang itu uangnya uang dari bank itu juga. Itu cash flow-nya bank juga berat gitu. Nah, jadi perlu dipikirkan gimana nih mekanismenya gitu. Jadi bukan sekedar penjaminan, karena kalau penjaminan itu risiko kan tetap bank kan tetap mengambil. Nah, ini juga jadi masalah juga nih Mas. Jadi kalau OJK sih ya OJK kan regulator Mas, dia kan nggak punya funding ya, dia nggak punya dana. Jadi yang diatur oleh OJK itu lebih kepada instrumen-instrumen itu saja. Tapi kalau memaksa bank suruh kasih pinjaman, saya yakin sih banknya nggak mau mengikuti begitu saja gitu kan. Ya kan mereka juga mikirin likuiditasnya gitu kan. Emang duitnya siapa gitu kan, pasti dia pikirin gitu. Enak aja lu nyuruh ngasih orang, resikonya dari mereka.
kita kan mesti belajar dong, 11 kali apa yang kita dapat kan gitu kan ya. 11 kali yang kita dapat adalah angka COVID-nya naiknya 31.000 gitu. Nah, pelajaran dari situ apa yang bisa kita petik? Tadi kembali lagi kan kita comparekan dengan Amerika yang pernah sempat jadi juara COVID kan, sedunia dia paling besar kan ya waktu itu. Terus tiba-tiba sekarang dia bisa decline gitu. Ya kita harus belajar gitu bahwa memang vaksinasi itu menjadi penting. Eropa juga kan kita sama-sama ngeliat tuh Piala Eropa, orang-orang nonton nggak pakai masker tuh udah pada kayak nggak ada apa-apa. Walaupun kita deg-degan juga nunggu ya, ini ada pasar baru nggak nih setelah Piala Eropa. Tapi ini kan udah berapa hari kayaknya aman-aman aja tuh. Jadi artinya ya negara lain melakukan itu dengan cepat gitu loh Mas, dengan cepat dan masif. Nah kita ini apakah bisa gitu ya? Memang alasannya panjang lah, stok vaksin dunia lagi susah lah inilah itu. Tapi ya nyatanya negara yang mampu keluar dari masalah ini adalah negara yang bisa melakukan vaksinasi dengan cepat dan masif. Kita mau pusing Mas, terus terang aja. Jadi kemarin tuh kita sempat ya program kita membantu pemerintah ya vaksinasi untuk sektor pariwisata udah kita lakukan. Nah yang kita upayakan tuh adalah kan sebenarnya creating demand Mas. Apapun ini kan harus diciptakan demand-nya ya. Orangnya, tamunya itu kan mesti di-create. Nah kita sebenarnya udah kerjasama juga tuh dengan airlines, bikin bundling tiket dengan harga kamar. Bahkan ini yang terakhir kita sudah siapkan untuk school from Bali. Jadi anak-anak sekolah yang selama ini mereka offline mau kita bawa ke Bali, ditaruh dalam klaster hotel dan mereka belajar dari situ gitu loh. Sampai seperti itu. Tapi ya kembali lagi kan dengan kondisi gini kita nggak bisa berbuat apa-apa Mas. Gitu. Jadi upaya kita sebetulnya lebih kepada menciptakan demand baru gitu. Tapi ya terpaksa kita harus tunda dulu. Semakin berat dan kita nggak bisa mengantisipasi Mas. Masalahnya itu problemnya. Apa yang kita bisa perbuat kalau tamunya nggak ada? Ya, ini kan ibaratnya nih kayak kita ya mau ditembak hukum tembak atau mau ditembak begitu penembak tuh udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu, udah diikat tangannya kan, tinggal nunggu ditembak aja kira-kira gitu.